Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya kembali Muhammad Habibi. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yakni model dan strategi belajar mengajar, yang mana diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Imanul Mutakin MBDI. Dalam mata kuliah tersebut ada bab eh, tentang teori belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar tersebut. Dalam teori tersebut ada beberapa macam, ada behaviorism, ada constructivism, dan cognitivism. Nah, yang pertama, langsung saja kita langsung ke teori behavioristik. Teori behaviorism itu berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini itu berpendapat bahwa semua perilaku itu adalah hasil dari stimulus eksternal begitu. Dan dalam teori ini ada beberapa tokoh, yakni ada Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.F. Skinner. Dalam teori behavioristik ada konsep-konsep utama. Yang pertama ada kritik. Kritik itu sering dianggap terlalu mekanistik karena mengabaikan proses mental internal seperti pikiran dan perasaan dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada pengkondisian operan. Nah, diperkenalkan oleh B.F. Skinner, konsep ini itu menyatakan bahwa perilaku itu diatur oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Nah itu. Dan yang ketiga ada pengkondisian klasik. Teori ini juga diperkenalkan oleh Ivan Pavlov, yang mana menunjukkan bahwa perilaku itu dapat dipelajari melalui asosiasi stimulus. Misalnya kayak kucing Pavlov itu belajar mengeluarkan air liurnya saat mendengar bel. Nah, berarti bel diasosiasikan sebagai makanan gitu. Dan yang terakhir ada aplikasi dalam pendidikan. Aplikasi dalam pendidikan itu bisa menerapkan penguatan, reward, dan meningkatkan perilaku baik dengan memberikan hadiah dan pujian. Oke. Dan yang kedua ada teori konstruktivistik. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah proses paling efektif, teman-teman, atau proses aktif yang dimana individu itu membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan tidak ditransfer secara pasif guru ke siswa begitu. Artinya teori ini tuh mencari pemahaman melalui pengalaman sendiri begitu. Nah, dalam teori ini juga ada konsep-konsep. Yang pertama ada scaffolding. Jadi scaffolding itu merujuk pada bantuan atau dukungan pemahaman yang sangat tinggi sekali. Yang mana harus bertahap, teman-teman. Kemudian ada pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna itu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dipahami berdasarkan konteks dan pengalaman pribadi. Siswa itu dapat membangun konsep mereka sendiri dengan melalui eksplorasi dan interaksi. Dan yang ketiga ada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dalam ZPD itu jarak antara apa yang bisa dilakukan seseorang itu anak secara mandiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bimbingan atau dukungan orang lain, misalnya guru atau teman sebaya gitu. Kemudian apalagi yang terakhir itu ada teori kognitivistik. Jadi apa teori kognitivistik itu? Kognitivistik itu berfokus pada bagaimana individu itu memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Nah,
mengambil informasi. Ini melibatkan proses mental yang lebih dalam daripada respon stimulus yang tampak secara eksternal. Dalam kognitif itu ada beberapa konsep. Yang pertama ada pemrosesan informasi. Jadi pemrosesan informasi itu, otak itu diibaratkan sebagai komputer yang memproses diri atau menyimpan dan mengambil informasi. Gitu. Yang kedua ada skemas. Nah, itu bahasanya. Menurut Jean Piaget, skema adalah struktur mental yang membangun individu memahami dunia pembelajaran yang terjadi ketika skema-skema diubah atau dikembangkan itu. Kemudian ada tahapan perkembangan kognitif. Nah, tahapan perkembangan kognitif itu mengusulkan bahwa pembelajaran kognitif terjadi dalam tahapan-tahapan perkembangannya khas, seperti tahap sensorimotor, praoperasional atau operasional konkret, dan operasional formal. Nah, kemudian yang keempat ada aplikasi dalam pendidikan. Pembelajaran itu berpusat pada siswa ya dan mendorong pemahaman mendalam daripada hafalan. Misalnya, siswa diajak untuk memecahkan masalah. Siswa diajak untuk berpikir untuk memecahkan masalah melalui eksperimen dan serta lingkungan sosial. Dalam teori ini juga dikembangkan bahwa kita harus bisa memecahkan masalah melalui eksperimen dan mengeksplorasi konsep-konsep melalui proses berpikir kritis. Kemudian ada yang terakhir, kesimpulannya, teori-teori pembelajaran itu ada yang kelewatan. Yang kelima, ada kritik, teman-teman. Nah, kenapa kok harus kritik? Meski kognitivis itu menekankan proses mental internal, ia sering dianggap terlalu terfokus pada individu dan mengabaikan pengaruh sosial serta lingkungan dalam proses pembelajaran, teman-teman. Nah, itu mengapa harus ada kritik dalam kognitivis. Oke. Yang terakhir kesimpulannya, teori-teori pembelajaran itu menawarkan beragam pendekatan untuk memahami bagaimana proses belajar terjadi. Behavioris menekankan pentingnya perubahan perilaku yang dapat diamati. Kognitif menggarisbawahi proses mental. Konstruktivis itu berfokus pada pembelajaran aktif yang dibangun melalui pengalaman sementara. Oke, kurang lebihnya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ini Nasiratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.